Halo para pencinta film, selamat datang di Alur Cerita Film, Budi Avianto. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan buatkan alur cerita film yang berjudul Krakatoa The Last Days. Film ini menceritakan tentang letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883, yang dimana letusan saat itu adalah letusan gunung berapi terdahsyat sepanjang sejarah, dan juga memakan banyak korban jiwa. Film ini dirangkum dari saksi mata korban dari bencana tersebut. Film yang dirilis tahun 2006 ini disutradarai oleh Sam Miller, diperankan oleh Rupert Penry-Jones, Olivia Williams, William Miller, dan aktor terkenal yang lainnya. Dan tak perlu lama-lama, mari kita meluncur ke alur ceritanya. Film diawali dengan 2 tahun kemudian setelah letusan Gunung Krakatau. Salah satu ahli geologi bernama Roger Verbeek membagikan pengalaman tragisnya. Kala itu, Verbeek adalah salah satu saksi mata yang selamat dari tragedi tersebut. Film ini berlatar belakang di Indonesia yang saat itu dalam penjajahan Belanda. Namun sebelum Indonesia merdeka, Indonesia memiliki nama Hindia Belanda. Gunung aktif yang terletak di Selat Sunda itu didampingi oleh beberapa rumah penduduk di seluruh pesisir pantai. Hingga dari tepi pantai terlihat jelas yang jaraknya 48 km dari daratan. Karena belum terciptanya alat teknologi pada saat itu, mereka sulit memprediksi gejala bencana gunung berapi. Mereka hanya mengandalkan tanda-tanda alam bahwa bencana akan tiba. Lalu adegan berganti 2 bulan sebelum bencana terjadi. Menceritakan tentang keluarga kecil dari koloni Belanda yang bernama Willem. Dan juga istrinya bernama Johanna. Sampai saat ini mereka dikaruniai 3 anak dan salah satunya masih bayi. Willem bekerja sebagai penjaga perusahaan pabrik yang memproduksi kapas di daerah Sumatera Selatan. Willem juga mempunyai tangan kanan yang berasal dari pribumi bernama Tokaya. Tak lama dari itu mereka merasakan gempa dengan berskala kecil. Walaupun kecil, gempa tersebut mampu menggetarkan seisi rumah dan menjatuhkan barang di sekitarnya. Dari ekspresi mereka, sepertinya mereka sering mengalami hal yang serupa. Sehingga tidak ada satupun dari mereka yang merasa panik. Dari kejadian itu, para kuda peliharaan mereka menjadi mengamuk. Johanna meminta kepada suaminya untuk segera meninggalkan tempat tersebut untuk secepatnya. Namun Willem masih menolak dan tidak memperdulikannya, karena masih sibuk dengan urusan perusahaan kapas miliknya. Lalu adegan berganti dengan keluarga Jacob yang juga berkebangsaan Belanda. Yang saat itu Jacob bekerja di menara mercusuar, yaitu sebagai pengawas pantai. Jacob bekerja dengan bersama istri dan 1 anaknya bernama Joseph. Saat itu mereka mendapatkan tamu, yaitu Verbeek. Kemudian Joseph memberikan sebuah batu apung yang telah ditemukan di pinggir pantai. Mereka mengira batu itu adalah batu biasa pada umumnya. Namun tanpa mereka sadari ternyata batu itu adalah bongkahan batu Krakatau yang sebenarnya itu adalah tanda-tanda letusnya Gunung Krakatau. Pada 20 Mei, Gunung Krakatau bererupsi hingga menutupi pandangan di sekitarnya. Seharusnya tanda-tanda tersebut adalah sebuah peringatan, namun sebagian besar orang yang di sana malah memanfaatkannya untuk menghasilkan uang. Adegan berganti dengan seorang yang bernama Linderman, yang sedang ditawarkan menyewa dirinya oleh seseorang untuk membawa penumpang menuju ke Gunung Krakatau. Sebelumnya Linderman adalah pejabat gubernur. Karena ditinggal mati oleh istri dan anaknya, Linderman beralih profesi sebagai kapten kapal feri untuk membawa penumpang setempat. Awalnya Linderman ragu dari tawaran tersebut karena sangat berisiko. Namun dengan bayaran yang setimpal, Linderman tidak ada pilihan lain dan menyetujui bisnis tersebut. Sementara itu, Tokaya juga memiliki keluarga kecil yang harmonis. Namun di balik itu, Tokaya dikucilkan oleh pribumi yang lainnya karena telah bersekutu dengan koloni Belanda. Pada 27 Mei, dengan mengendarai kapal uap, Kapten Linderman memberangkatkan 86 penumpang dari koloni Belanda. Sesampainya di sana, para koloni Belanda mendekati Gunung Krakatau hanya untuk mengabadikan dirinya dan tidak memikirkan resiko yang akan datang. Dan hal yang tidak terduga telah terjadi. Gunung itu mengeluarkan suara yang dahsyat, hingga terdengar oleh Verbeek yang sangat jauh dari Gunung Krakatau. Mendengar hal itu, para turis yang berada di sana, para berlarian menuju kapal mereka. Kemudian Verbeek menunjukkan pada Surman dengan sebuah batu apung yang didapatkan oleh Joseph. Ternyata batu itu tidak ada bedanya dengan batu apung yang ditemukan olehnya pada letusan Gunung Tambora. Dan juga merupakan salah satu letusan terdahsyat pada saat itu.
Dan pada hari ini mereka baru menyadari bahwa akan terjadi bencana besar yang akan terjadi pada Gunung Krakatau. Di sepanjang bulan Mei dan Juni, Gunung Krakatau terus bererupsi hingga terdampak pada matahari dan berubah menjadi warna hijau. Tanda-tanda mulai nampak di kalangan para warga, yang terjadi pada salah satu pembantu Yohana, yang mengalami masalah dengan ayam peliharaannya, yang sudah beberapa hari ini sudah tidak menghasilkan telur. 25 Agustus, malam sebelum terjadinya letusan, saat itu Willem dan keluarganya sedang menikmati pertunjukan adat Jawa, yang bercerita tentang kemunculan roh dari pegunungan. Dari pertunjukan tersebut merupakan salah satu pertandanya bencana akan terjadi. Dan kemudian mereka merasakan suara dan getaran yang masih berskala kecil. Namun mereka menghiraukannya dan meneruskan menikmati pertunjukan tersebut. Yohana menanyakan kepada Verbeek yang akhir-akhir ini hewan-hewan di sekitar mereka menjadi bertingkah aneh dari sebelumnya. Seolah-olah mereka tahu bahwa bencana akan terjadi. Namun Verbeek masih menganggap hal tersebut cuma tahayul. 26 Agustus, hari terjadinya letusan, para warga di pesisir pantai melakukan aktivitas seperti biasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jam 10 pagi, Kapten Linderman kembali berlayar membawa para pekerja China dan beberapa koloni Belanda untuk dibawa menuju ke Teluk Belitung. Namun jalur satu-satunya dan terdekat adalah melewati Gunung Krakatau. Mau tidak mau Linderman harus membawa penumpang ke tujuannya meskipun banyak resiko yang mengancam mereka. Jam 1 siang keluarga Willem menghadiri perayaan pembukaan pasar. Namun Yohana masih terus terbayang karena saat ini mereka berada di pesisir pantai yang kemungkinan kecil selamat dari bencana tersebut. Kemudian terjadi lagi suara letusan dari Gunung Krakatau yang membuat para warga yang berada di sana menjadi panik berlarian menyelamatkan diri. Kemudian Willem meminta istrinya untuk menyelamatkan dirinya dan membawa anak-anak terlebih dahulu. Sementara itu Willem pergi ke pesisir pantai untuk memantau keadaan. Kejadian yang serupa dengan Tokaya, dan meminta kepada istrinya untuk pergi dari sana. Sementara itu dia selalu setia menemani Willem untuk memantau keadaan. Gunung itu benar-benar meletus sehingga setiap detiknya mengeluarkan 1 juta ton batu vulkanik dan batu apung hingga menerpa sekitar sisi gunung. Dari guncangan itu membuat longsor yang hebat dan berpengaruh pada laut di sekitarnya. Menimbulkan pasang surut pada laut yang amat cepat sehingga menciptakan ombak besar atau tsunami. Sementara itu di pesisir pantai, air laut tiba-tiba surut secara drastis. Dari jauhan terlihat ombak besar yang akan menerjang mereka. Para warga yang melihat pada berlarian menyelamatkan nyawa mereka. Namun sayangnya sudah terlambat, ombak tersebut menerjang semua yang dilaluinya. Namun berkat Tokaya, Willem selamat karena mengikatkan diri mereka pada sebuah pohon kelapa. Dari terjangan ombak tersebut hingga sampai di rumah Willem, yang saat itu Yohana dan anak-anaknya sedang bersembunyi. Beruntungnya mereka bersembunyi di lantai 2 sehingga terjangan tsunami tidak bisa menggapainya. Dari bencana tersebut memporak-porandakan seluruh pemukiman, para warga, dan kini sudah tenggelam sepenuhnya. Willem dan Tokaya yang selamat kemudian pulang mencari keluarganya. Terjangan ombak itu juga menghancurkan pabrik kapas yang berada di Sumatera Selatan dan juga mengakibatkan ribuan korban jiwa. Sementara itu Verbeek yang berada di tengah daratan yang berjarak 96 km dari Gunung Krakatau masih aman untuk saat ini. Sementara itu kapal yang dikendalikan oleh Linderman juga berjuang menghadapi abu vulkanik yang hampir menutupi seluruh kapalnya, sehingga kapal tersebut tidak seimbang. Linderman meminta para koloni Belanda untuk berkumpul di bawah bersama para pekerja. Karena demi keselamatan mereka, semua para koloni Belanda terpaksa menuruti perintahnya. Keluarga Willem berencana untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Di luar mereka menemukan kuda kesayangannya sekarat karena tertimpa runtuhan. Willem mengakhiri hidup kuda itu untuk menghilangkan penderitaannya. Singkat cerita, keluarga Willem dan para warga yang selamat telah sampai di bukit yang lebih tinggi. Mereka beristirahat di sebuah rumah sederhana untuk sementara waktu. 27 Agustus setelah kejadian itu, Gunung Krakatau terus saja mengeluarkan abu vulkanik hingga sinar matahari tidak mampu menembusnya, sehingga menimbulkan langit yang gelap gulita di sepanjang hari. Tak hanya itu, Gunung Krakatau tidak pernah berhenti mengeluarkan getaran dan suara gemuruh hingga sampai diterdengar ratusan kilometer. Namun tanpa mereka sadari, terjadi letusan yang keras, sehingga orang-orang yang berada di bukit mengalami sakit pada telinga dan berdengung tidak bisa mendengar dalam beberapa saat. Setelah 20 jam terus-menerus meletus, Gunung Krakatau akhirnya runtuh. Letusan dahsyat itu hingga terdengar berjarak 4.800 km di Australia. Letusan itu adalah suara paling keras sepanjang sejarah.
Dari letusan Gunung Krakatau menciptakan tsunami yang kedua kalinya. Tsunami itu lebih dahsyat berkali lipat dari tsunami yang sebelumnya. Sementara itu, Linderman juga menyadari bahwa ada tsunami yang lebih besar dan akan menghantam kapal mereka. Demi keselamatan mereka, Linderman mencoba untuk melawan hukum alam. Dengan dibantu oleh kru kapal, Linderman meminta untuk menjatuhkan jangkar. Dan hal itu juga dapat sedikit membantu menyeimbangkan kapal ketika diterjang ombak yang besar. Dengan mengikatkan tangannya ke setir kapal agar tidak ikut terguncang, Linderman bersedia berkorban demi menyelamatkan para penumpangnya. Tanpa diduga, hal yang mustahil dilakukan ternyata berhasil. Usaha Linderman tidak sia-sia. Sementara itu di mercusuar, istri Jacob meminta untuk meninggalkan pekerjaannya dan pergi mencari tempat berlindung yang aman bersama keluarganya. Namun Jacob masih tidak memperdulikannya dan memilih setia untuk pekerjaan meskipun nyawa taruhannya. Kemudian mereka kehilangan anjing kesayangan Joseph yang pergi keluar lalu menghilang. Demi seorang anak, si ibu rela keluar mencari anjingnya walaupun pada saat itu tsunami akan menerjang pesisir pantai. Namun tanpa diduga, sang ibu malah selamat karena berada di atas bebatuan yang menjulang tinggi. Namun sebaliknya, mercusuar itu hancur diterjang tsunami yang dahsyat. Sang ibu hanya bisa pasrah melihat suami dan anaknya pergi meninggalkannya untuk selamanya. Akibat dari tsunami yang tingginya mencapai 40 meter itu menyapu bersih daratan dan menghancurkan beberapa kota dan desa di sekitarnya. Tidak hanya itu, Gunung Krakatau mengeluarkan senjata terakhirnya, yaitu abu vulkanik yang panasnya mencapai 500 derajat Celcius, membakar semua benda yang dilaluinya. Awan panas itu terus merambat hingga di bukit tempat keluarga Willem dan para warga pribumi. Para warga yang menyadari pada berlarian menyelamatkan nyawa mereka. Dan juga Willem dan keluarga memilih bersembunyi di dalam rumah, mereka kira itu saja sudah aman. Namun usaha mereka sudah terlambat. Awan panas itu menghanguskan dan membakar mereka dalam sekejap. Begitu juga Willem yang berada di dalam rumah. Namun sayangnya mereka harus kehilangan bayi mereka yang tidak mampu untuk bertahan. Dari peristiwa itu, awan panas itu membuat luka bakar parah sehingga kulit mereka terkelupas. Keluarga Willem dan para pribumi yang selamat berkumpul menuju ke pesisir pantai untuk memkremasi mayat-mayat korban dari letusan Gunung Krakatau. Letusan itu menghancurkan 164 desa dan kota, dan memakan korban lebih dari 36.000 jiwa. Ada juga laporan bahwa batu apung dari letusan itu hingga sampai di pesisir pantai Afrika, terombang-ambing di samudera selama 1 tahun. Dan yang masih belum ditemukan adalah keluarga Tokaya yang sama sekali tidak terlihat waktu berpisah pada waktu itu. Setelah peristiwa itu, 20 juta ton abu vulkanik dihempaskan ke atmosfer sehingga membuat seluruh planet terkena dampaknya. Gunung Krakatau nyaris tidak tersisa apa-apa. Namun pada tahun 1927, Gunung Krakatau meletus kembali. Gunung Krakatau kembali terbentuk dengan kecepatan 5 meter per tahunnya dan masih tumbuh sampai saat ini. Lalu mereka menyebutnya dengan nama anak Krakatau. Dan film pun selesai. Itulah dia alur cerita film kisah nyata dari Gunung Krakatau, The Last Days. Film dokumentasi dari korban yang selamat dari letusan Gunung Krakatau. IMDb untuk film ini adalah 7,3. Dan saya pamit undur diri, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.